Umumnya, kuda dan kambing bukan hewan yang bisa saling akrab. Mereka sering menunjukkan reaksi permusuhan atau bahkan menghindar saat bertemu. Dan tak jarang ada pihak yang akan terluka saat keduanya bersama. Namun tak dalam semua momen kejadiannya akan berakhir begitu. Dalam beberapa video berikut, kita bisa melihat sejumlah kambing yang berusaha melawan takdir dan melepaskan diri dari dominasi para kuda. Memang sulit dipercaya, tapi hal semacam ini memang bisa terjadi. Seorang peternak bernama Aime Kotnikov di Crestova, British Columbia, Kanada, melaporkan hobi baru kambing piaraannya Aret pada bulan Maret lalu. Karena merasa itu cukup aneh, Aret mulai senang melompat ke punggung kuda bernama Bogi, yang juga penghuni peternakan. Kemudian bukan cuma naik, kambing unik ini bahkan tetap di sana saat Bogi berjalan, membuatnya terlihat seperti menunggang. Karena dia bisa benar-benar melakukannya tanpa terjatuh meski posisinya dalam keadaan berdiri. Iya, itu kelihatan lucu. Tapi sebenarnya bukan yang pertama. Di banyak peternakan berbagai belahan dunia, ada banyak kambing yang pernah melakukan hal serupa. Apakah ini bisa disebut pertanda akan datangnya pemberontakan para peternak? Iya, seperti bukan hanya ternak, karena kuda yang hidup dalam wilayah konservasi juga sudah mulai melakukan balas dendam ke para predator macam buaya. Karena telah memangsa banyak kerabat mereka, para zebra. Ada satu video yang beredar 2017 lalu, isinya adalah rekaman seekor buaya yang sedang nongkrong di padang rumput Taman Nasional Florida dan tengah ditonton oleh banyak pengunjung. Alasannya seperti kamu lihat, hanya jarak beberapa meter dari si buaya, ada seekor kuda hitam sedang makan bersama teman-temannya. Awalnya, orang-orang yang merekam hanya tertarik dengan pemandangan ini, tapi kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkan. Salah satu kuda yang jaraknya paling dekat, tiba-tiba menyerang tanpa alasan. Si buaya yang merasa terkejut sebenarnya masih sempat menggigit kuda sebagai perlawanan, tapi rahangnya kalah cepat dengan lompatan si kuda. Kayaknya kejadian barusan lebih cocok disebut uji nyali ketimbang balas dendam ya. Soalnya buaya yang diserang tak terluka sama sekali. Kemudian kuda yang menendang juga langsung kabur tanpa niat melanjutkan pertarungan. Mungkin si kuda memang cuma mau mempermalukan si buaya, seperti yang dilakukan oleh 2 ekor ayam dalam video berikut ini. Ayam pertama dengan terang-terangan menantang belasan ekor buaya di kandangnya. Lalu begitu didekati dia langsung kabur, kelihatan banget ngejeknya. Cuman itu masih lebih mending dibandingkan ayam kedua. Karena meski yang dihadapi cuma 1 ekor buaya, ejekannya lebih parah karena sampai naik ke atas kepala si predator. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk para ayam atas keberanian mereka. Dan simpan separuh tepuk tangan lagi untuk hewan kecil lain sepantarannya, para kelinci. Ya, kamu mungkin tidak pernah menduga ini, tapi para pengerat imut ini memang bisa masuk golongan hewan yang memberontak atau mungkin melawan takdir mereka. Karena bayangkan saja, para ular yang cukup terkenal sebagai hewan paling mematikan di jagat pemangsa, ternyata pernah tertangkap kamera sedang jadi bulan-bulanan seekor kelinci pemberani yang ingin balas dendam atas kematian anaknya. Padahal normalnya hewan pengerat itu yang harusnya jadi mangsa dari reptil berbahaya sekelas ular. Tentu kelinci bukan satu-satunya yang mengambil langkah berani semacam itu. Tikus yang harusnya jadi hewan tertindas saat berhadapan dengan kucing, ternyata ada juga beberapa dari mereka yang berani melawan balik saat hadap-hadapan dengan penindasnya. Mungkin beberapa ekor tikus ini ingin menunjukkan ke semua orang kalau ukuran sama sekali bukanlah persoalan. Yang dibutuhkan justru hanya segenggam keberanian. Si hitam ini misalnya, saat sedang kelaparan, dia tanpa sengaja menemui seekor kucing rumahan berwarna putih sedang makan di mangkuk cantiknya. Nah, bukannya lari, tikus itu malah melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia mendekati si kucing sembari melempar tatapan menggertak. Kemudian memberi serangan kejutan yang sukses bikin lawannya kabur ketakutan. Dan begitulah cara si tikus bisa mendapat makan siang.
Seekor tikus lain dari Luxembourg juga pernah melakukan hal yang sama, namun bukan gegara makanan. Yang satu ini sepertinya hanya ingin menunjukkan siapa penguasa di sekitar tempat tinggalnya. Semuanya bermula ketika seekor kucing sok keras berusaha menakuti si tikus. Tapi saat mencoba, dia malah gagal total. Karena bukannya ciut, tikus yang digertak ternyata tidak gentar dan malah berbalik mengejar si kucing sampai ke seberang jalan. Memang sih kucing layak disebut penindas untuk hewan yang lebih kecil, terutama yang seukuran tikus. Hanya saja itu tak berlaku dalam semua keadaan, karena kalau mereka berhadapan dengan para anjing, yang terjadi malah sebaliknya. Kucinglah yang akan ditindas. Meski itu tak berlaku dalam semua keadaan, karena ada waktunya juga para anjing justru jadi pihak yang kalah telak, bahkan jika konteksnya adalah pertarungan. Sama dengan yang dialami oleh anjing besar ini, dia sedang menunggui dua pemiliknya saat memberi makan belasan kucing liar di sebuah taman kota. Awalnya, tak ada masalah apapun yang terjadi. Tapi saat si anjing mulai berusaha mendekat ke majikannya, tampaknya beberapa ekor kucing tak suka dan secara brutal mulai menyerang bergantian. Tak ada yang terluka parah sih dalam kejadian ini, karena sang pemilik segera menghentikan pertengkaran itu. Ya, ini bisa dianggap wajar sebenarnya. Sebab dilihat dari sisi manapun, anjing ini diserang dalam keadaan tidak siap. Dan memang kalah dalam urusan jumlah. Namun tak bisa disangkal, memang ada beberapa hari mereka yang benar-benar tidak punya nyali. Dua ekor anjing ini misalnya, sudah jelas-jelas mereka berdua dan ukurannya juga lebih besar berkali-kali lipat. Tapi saat berhadapan dengan seekor kucing belang, mereka kalah telak tuh. Iya, sepertinya hukum alam atau mungkin takdir yang kita sangka sederhana dan mutlak jauh lebih rumit dari banyak persoalan manusia. Secara umum mungkin saja iya, yang kuat akan dapat kuasa lebih besar. Tapi kalau berkaca dari pengalaman beberapa hewan barusan, mungkin yang dimaksud kekuatan bukan hanya perkara ukuran atau keperkasaan fisik saja. Ada keberanian juga yang diperlukan di sana. Dan mungkin sedikit kecerdasan. Bukannya kita manusia juga sering melawan takdir dengan cara yang sama?